Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi. Grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juli 2024. Itu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, ini adalah dua grup yang teman-teman akan masuki kalau teman-teman gabung di grup Juli. Nah, kita intip aja STS yang masih jalan atau STS rekomend masih jalan di bulan Juni ini, teman-teman. Hari ini IHSG-nya merah banget loh. Hari ini IHSG-nya merah minus 1,42%, tapi kita masih lumayan cuan guys di STS rekomendasi Juni yang masih jalan nanti sampai tanggal 30. Nah, kita dapat cuan di Humi, terus Toba CL, Suri, Asa CL, Ultra Jaya cuan, PTMP cuan, PV cuan, Hoki cuan, Petro cuan, Suri cuan, PMG cuan, NICL cuan, teman-teman. Jadi hari ini kita profit di 10 saham CL2. Nah, di saat marketnya itu jelek. Kalau marketnya bagus, harusnya win rate-nya akan lebih gede lagi. Dan di STS rekomendasi Juli, teman-teman akan dapat bonus yang sangat luar biasa, yaitu saham bonus dari rumus saham hammer. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung untuk nyari saham-saham apa aja yang hammer hari ini di bursa. Dari 800 saham itu ternyata hari ini cuma ada 6. Nah, kalau teman-teman udah dapat rumus ini, teman-teman nggak usah nyari satu-satu. Nah, Mika ini adalah hammer. Nah, teman-teman bisa browsing fungsi saham hammer itu kayak apa. Kayak gini guys ya. Nih, hammer. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham harian, saham-saham bagus, dan rumus saham hammer lifetime seumur hidup, teman-teman bisa japri saya aja chat untuk gabung STS rekomendasi Juli. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Mas Bro, yang kemudian kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 2 Juli. Nah, bagi teman-teman mau gabung STS Rekom, kita masih open lah sampai hari ini, teman-teman ya, langsung chat saya aja. Oke ya, hari ini IHSG mantep lagi naik guys ya, ini udah naik 4 hari berturut-turut teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di sini teman-teman, dari tanggal 20 ya, 21 ya kan. Nah, ini terus sideways terus naik lagi. Jadi 1 2 3 4 5 6 hari IHSG itu naik ya. Jadi IHSG itu sebulan turun tapi naiknya seminggu. Dan ini udah mau ke 7.200 lagi ya. Kalau kita lihat di sini asingnya mulai masuk, saya kira berpotensi nih ke harga itu ya. Tapi semoga jangan cepet-cepet ya guys ya, kita belum ambil posisi banyak-banyak nih. Kita berharap koreksi dulu lah ya saham-sahamnya, karena kita udah profit, kita udah jualan semua saham-sahamnya. Nah, semoga aja ada koreksi sedikit ya. Nah, setelah koreksi nanti kita masuk, terbang lagi, kan harapan seperti itu guys. Oke, kita akan lihat rekomendasi buat besok teman-teman ya. Yang pertama adalah saham dari SMRA teman-teman. Nah, ini saya akan ngasih rekomendasi saham yang istilahnya naiknya belum terlalu tinggi lah ya. Jadi kan banyak tuh saham-saham udah naik tinggi gitu ya. Kita coba skip dulu ya. Kita akan coba rekom yang istilahnya belum naik tinggi. Yang pertama adalah SMRA teman-teman ya. Nah, SMRA ini udah istilahnya sideways 4 hari teman-teman di sini ya. Dari sini dari tanggal 26 sampai tanggal sekarang itu sideways guys. Lihat ya. Nah, ini saya kira ya nggak lama lagi naik. Saya kira sih SMRA ini naiknya setelah bagi dividen ya. Nah, ini kan come date-nya, ex date-nya hari ini. Kan kita lihat ya dividennya SMRA itu kapan ya. SMRA itu dia dividennya itu di sini teman-teman ya. Dividennya itu dia akan bagi di tanggal 19 Juli. Ya, ternyata masih lama ya. Ternyata masih lama teman-teman di sini ya. Ya, kemungkinan di minggu ke sini lah biasanya ya. Saya kira di minggu ini SMRA bakal naik lumayan. Karena asing udah mulai masuk ya, investor-investor udah pada mulai masuk, dan saya kira kalau investor-investor yang kemarin udah taking profit terus dia pengen masuk, otomatis dia akan nyari saham-saham yang fundamentalnya bagus dan cenderung murah. Nah, SMRA ini sangat murah guys. Di sini PR-nya tuh 4 ya, terus untuk PBV-nya masih 0,6. Luar biasa, ROE-nya 13. Dan kalau kita lihat kuartal satunya naik banyak. Jadi bisa dibilang SMRA ini murah dan bagus lah, kayak gitu guys ya, SMRA guys. Nah, ini saya kira sih orang-orang yang baca fundamental sih nggak akan melewatkan saham SMRA ini. Nah, kita lihat di sini YU dan IFZP masuk guys ya, dia asingnya masuk 1,7 miliar. Nah, ini diakum aja teman-temannya pelan-pelan, harusnya sih minggu kedua atau minggu ketiga ini bakal 530 lebih, atau mungkin minggu inilah bisa tembus ke situ teman-teman ya, SMRA. Oke ya, kita lanjut saham yang kedua, yaitu saham dari Avian guys. Nah, Avian ini saudaranya mau IPO ya. Nah, saudara Avian ini adalah Bless teman-teman. Nah, Bless ini guys ya, IPO sini
Blaze ini mau IPO tanggal 8 kan mundur ya guys ya si Blaze ya. Ini udah mulai pada offering. Nanti kemungkinan besok kita pesennya besok aja bareng-bareng karena 6 ini bareng istilahnya walaupun beda di part gitu ya. Cuman ini sepertinya kita nggak bisa pakai refundnya ternyata guys. Jadi ini mundur soalnya si part dan IC-nya. Nah ini ya kita bahas Blaze di sini teman-teman. Nah ini Blaze ini adalah satu grup nih sama Avia guys. Jadi saya kira kalau saudaranya Ipo dan Ara, nah Avia ini bisa jadi pilihan. Kalau teman-teman misalnya ikut Ipo Blaze gitu ya, dapetnya cuma sedikit, ya kan? Nah belilah saudaranya itu Avian guys. Kayak gitu ya. Avia guys. Nah karena ini ada hubungannya ya, kalau Blaze itu jualan bata. Kalau orang bangun rumah kan perlu bata. Nah kalau bata udah kepasang udah diplester kan perlu dicat ya. Catnya pakai Avian guys. Nah di sini CC ya, AKZP masuk walaupun KZ-nya jualan ya. Lihat Avia guys di sini. Oh, mantap. Fundamentalnya Avia ini lumayan guys ya. Walaupun ya standar sih sebenarnya. Untuk sekelas Avian harga ini udah standar. Di 500 kurus tuh udah oke lah untuk Avian guys. 500 kurus untuk Avian guys. Nah, bagi teman-teman ikut Avian bisa ambil di sini, teman-teman ya. Untuk TP-nya maybe dia 535 ke atas lah. Kalau menurut sih targetnya bisa ke sini guys, yaitu di sekitaran harga 540. Sampai 540 lebih lah, sampai nanti Blaze ini IPO mungkin bisa sampai ke 550 lebih. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, saham dari Arna guys ya. Arowana. Nah, ini kan apa namanya? Lagi usum pembangunan nih guys. Jadi SMRA itu kan propertinya ya guys ya, perusahaan properti yang jual tanahnya. Avian jual catnya. Nah Arna ini jual keramiknya guys. Karena perusahaan-perusahaan semen ya, properti ini lagi, properti dan konstruksi lagi menarik nih guys ya. Ya apa namanya? Lagi mulai booming lah kayaknya seperti itu ya. Nah di sini juga Arna juga lumayan naik guys hari ini, lumayan ya. Value juga lumayan gede di sini untuk Arna. Oh ya, bentar ya. Volume. Nah ini ke volume. Nah ini juga gede guys volumenya guys ya untuk si Arna. Saya kira besok akan naik. Kalau target saya sih di garis warna kuning. Ini supportnya guys di sini di sekitaran 635. Kita lihat Arna guys. Nah ini di sini Arna, fundamental Arna juga lumayan. Di sini PBV-nya 2,5 dengan pair-nya 10, ROE-nya 24 dan dia bagi dividen guys. Arna ini bagi dividen ya. Oh dividennya udah lewat ya bulan April dan ini lumayan dividennya guys untuk Arna, kalau nggak salah sih sekitar 5% ya. Lumayan lah Arna guys. Karena asingnya net sell guys ya. Cuman si ZP-nya masuk. Nah bagi teman-teman ikut Arna bisa ambil 600 ya, 605. Untuk area TP-nya maybe di sekitar 625 sampai 635. Nah kita lanjut saham yang berikutnya, saham dari Era guys. Lihat Era. Ini kita khusus bahas saham yang belum naik tinggi aja ya guys ya. Kalau kita bahas saham yang lain udah pada naik tinggi. Nah kalau yang SMRA, Avia, Arna, dan Era ini masih di bawah soalnya. Jadi teman-teman bisa apa namanya, cari yang aman lah, yang belum terbang gitu. Yang fundamentalnya bagus-bagus. Nah sini Era ini juga fundamentalnya bagus guys. Ya. Nah Era ini kita lihat fundamentalnya, lihat aja tuh ya. Di sini untuk pairnya masih 5 ya, PBV-nya 0,7, ROE-nya 11. Ini Mercy harga bajai guys. Ya ini untuk si Era, dan di sini AC-nya masuk JP dan ZP teman-teman. Dan Era ini bagi dividen juga lumayan ya, 17. Di sini dia pembayarannya tanggal 19 Juli. Sama pembayaran si SMRA guys. Nah untuk si Era ini saya kira juga habis bagi dividen dia bakal naik ya sahamnya. Ya seperti itu, karena juga kalau kita lihat untuk profit dari Era ini naik. Sama kayak SMRA. Jadi teman-teman bisa pilih lah SMRA atau Era. Tapi dia itu sektornya berbeda ya guys ya. Kalau SMRA properti, Era itu apa ya? Era itu jualan handphone. Jadi handphone Samsung ya, terus Apple dan lain-lain itu kalau di Indonesia itu Era ini yang utama ya, distributornya kayak gitu guys. Nah bagi teman ikut Era bisa ambil di 376, 378 gitu ya. Untuk area TP-nya ke berapa? Nah kalau menurut saya sini bisa ke sini teman-teman. Nah sekitaran 400 lebih lah, 400 lebih ya untuk target dari Era Jaya. Oke kita lanjut part 2 teman-teman ya. Di